Assalamualaikum pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Oke, pada kali ini saya akan berbagi tutorial tentang beberapa penyebab mesin itu tidak menjahit, ataupun jika menjahit dia tidak sempurna. Artinya kadang loncat, kadang enggak, kadang putus ya. Lebih baik tidak menjahitnya. Nah, bagaimana? Apa saja dan penyebabnya? Nah, ini saya kasih tahu di sini berbagai teori ya yang menyebabkan mesin tidak menjahit. Yang pertama adalah mesin jahit tidak menjahit itu karena penyebabnya ada berbagai macam hal ya. Penyebab pertama ialah salah pemasangan jarum ya. Pemasangan jarum artinya jarumnya terbalik ya. Sehingga ketika jarum terbalik itu yang coakan itu terbalik ya. Nah, sehingga jahitan tidak sempurna, bahkan tidak menjahit. Itu yang pertama. Yang kedua, pemasangan jarum pun tidak sempurna, terlalu ke bawah ya, terlalu ke bawah ataupun terlalu ke atas. Jika pemasangan jarum terlalu ke bawah, maka dia akan tidak sampai ke shuttle hooknya. Ini shuttle hook namanya ya. Atau rotaringnya sebutnya. Kalau terlalu ke bawah, dia tidak pas masuk ke, dia punya hook ini tidak masuk ke di atas melebihi setelannya, sehingga dia menyebabkan tidak menjahit, atau bahkan ketika menjahit pun tidak sempurna ya. Ini kalau pasangan jarum terlalu ke bawah. Makanya di setiap tiang jarum itu ada yang namanya pembatas jarum ya. Jangan sampai pasangnya ada pembatas jarumnya. Jadi begitu Anda masuk truk, sudah kencang mentok ke atas ya sudah, ya ada pembatasnya. Makanya pembatasnya itu harus ada, wajib ada. Kalau tidak ada pembatasnya, Anda atau kita tidak punya patokan tentang standar jarum semana gitu ya teman. Jadi jangan terlalu ke bawah kalau pasang, harus mentok ke atas, ke pembatasnya, ke bautnya. Oke. Kemudian jahitan tidak menjahit atau loncat itu bisa juga terlalu ke atas ya, terlalu ke atas melebihi kapasitas. Itu biasanya kalau terlalu ke atas itu karena dia berubah, si tiang jarum ini berubah ukurannya. Yang semulanya pas karena pernah menjahit tebal, dia kedorong ke atas itu. Nah, turun ke atas. Jadi berubah, dia punya baut, buat pengencang baut itu, baut tiang jarumnya bisa juga kendor ya, atau dia karena tekanan jahitan di bawah, bahan di bawah, dia menyebabkan dia ke atas begitu. Nah, itu akan ngambang begitu. Seperti begini misalkan. Artinya ngambang begini, tidak pas, tidak kena. Jadi tidak kena. Ataunya dia kan harusnya di atas tiang jarum, di atas lubang jarum. Dia akhirnya kalau dia ini berubah, akhirnya dia di bawah lubang jarum ketika dia lewat. Nah, itu menyebabkan mesin tidak menjahit ya. Itu karena apa? Karena si tiang jarum ini pasangnya bisa saja karena dia punya pembatas jarum yang enggak ada, sehingga masang jarumnya melebihi kapasitas ke atas ya. Atau pembatas jarumnya ada tapi ini pernah menjahit tebal sehingga dia berubah ke atas. Itu yang pertama. Jadi karena terbalik. Yang kedua terlalu ke bawah atau terlalu ke atas ya, itu menyebabkan tidak menjahit, atau walaupun menjahit pun tidak sempurna, loncat dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, jarum bengkok bisa mengakibatkan mesin jahit tidak menjahit ya. Kalaupun menjahit, dia tidak akan sempurna, dia akan loncat-loncat, putusan dan sebagainya. Jadi apabila ketika kita menjahit
si mesinnya itu jarumnya itu bengkok ya. Bengkoknya dalam arti yang tidak bengkok banget gitu. Kita kan dalam pandangan mata kita kan kurang jelas nih bengkok atau enggak. Makanya kalau kita ragu seperti menemui hal seperti itu, sebaiknya ganti saja yang baru ya. Ini kita buang, kita patahin, jangan simpan lagi. Sebab kalau jarum yang sudah bengkok kita simpan lagi nanti akan terpakai lagi karena kita kan nggak tahu. Nah, kalau bengkoknya banyak mungkin kita bisa menilai, oh ini bengkok. Tapi kalau bengkok sedikit kita nggak bisa menilai. Makanya saya sarankan kalau jarum bengkok itu ya dibuang, dipatahin aja, buang, jangan simpan ya. Jarum bengkok bisa menyebabkan loncat, iya pastilah. Karena begini, lihat teorinya nih ya. Jarum bengkok ke depan ya menyebabkan si ini selalu berhadapan, bertabrakan ya. Hooknya bertabrakan dengan jarum. Kalau dia bengkoknya ke depan, bertabrakan, itu pengaruh jelas. Kalau dia ke belakang, ya pasti nggak kena dong, jauh, pasti akan loncat. Ya, oke. Sengaja tidak saya pakai menggunakan mesin karena kurang jelas, terlalu dekat, dan ini bisa salah. Jadi kalau misalkan ini bengkok, ya terlalu sampai bengkok ke depan, ya seperti tadi tabrakan ke belakang, dia jauh, itu tidak akan menjahit. Kemudian penyebab mesin tidak menjahit disebabkan ini juga ininya. Ininya shuttle hook, ini namanya shuttle hook ya. Ada yang menyebutkan rotari, atau ada juga yang menyebutkan bulan-bulan. Shuttle hooknya sudah pendek ya, sudah kemakan, sudah terpotong, sehingga dia sudah tidak lancip. Ini yang sebutnya hooknya itu yang ini, yang lancipnya ini ya. Kenapa dia potong ya? Bisa pernah tabrakan dengan ini, dengan jarum ya, atau misalkan sudah tua, sudah lama sehingga rapuh ya. Ketika dipakai sekali mentok dia potong. Itu yang berikutnya ya, bisa terjadi karena si ininya pendek ya, sudah pendek. Jadi kalau ini masih baru, masih bagus. Karena saya hanya memberikan penjelasan yang berupa teori-teori dahulu. Nanti prakteknya kita pada next berikutnya ya. Di berikutnya akan saya berikan praktek yang sesungguhnya. Nah, kemudian untuk penyebab daripada mesinnya tidak menjahit itu bisa terjadi setelahnya berubah, settingannya berubah ya. Jadi ketika settingan berubah, contoh begini misalkan, yang seharusnya dia masuk begini, masuk di atas settingan yang bagus, si hooknya ini di atas lubang jarum ya. Lubang itu bisa begini, jauh gitu. Dia sudah lari jauh. Jadi ketika dia liwat sini, ya sini sudah jauh banget. Itu artinya settingannya berubah. Ini kan jalan begini, set. Nah, ketika ini jalan, ini juga jalan kan begini. Set. Nah, jadi timingnya udah nggak ketemu. Set, jauh banget ya juga kena. Nah, akhirnya penyebab ini adalah karena gear di bagian dalam biasanya terbuat dari plastik seperti ini. Ya. Itu umumnya pada mesin-mesin apa kalau yang ada pakai gini, mesin-mesin seperti ini. Ya. Mesin portable. Nah, ini baru saja saya ganti ininya ya. Ini yang sudah bekas ya. Kenapa dia habis? Ya karena udah termakan usia. Ya. Sudah lama, mesin lama banget ini. Mesin Messina ini. Ya. Nah, kita mau perhatikan tadi ini mesin karena yang pemiliknya tidak mengizinkan karena beliau banyak pekerjaan, cepat-cepat mau dipakai. Jadi beliau sementara tidak mengizinkan. Nanti dia mengatakan berikutnya akan mengizinkan ya. Makanya hari ini saya berikan teorinya dulu. Jadi si mesin ini yang bawasan saya servis ini itu dia ininya diganti. Jadi lah yang saya bilang tadi dia jauh banget ya. Jauh. Gak bakal bisa ketemu. Karena apa? Karena sudah tidak sinkron ininya, habis aus kemakan usia ya. Ini mesin sudah lama, udah 20 tahun lebih. Kemudian
yang menyebabkan jahitan tidak menjahit adalah satu lagi, ini sebenarnya ada dua bang, ada dua ya. Jadi ya diantara ini atau ini yang aus atau dua-duanya, karena dia kan berpasangan begini dia, ya, sekarang begini dia, si giginya ini sama-sama. Nah, kemudian yang menyebabkan mesin tidak menjahit juga ada seperti ini. Nanti saya lihat dulu. Bentar, ini saya kasih contoh-contohnya supaya saya tidak asal ngomong, ya. Saya tidak asal bicara karena saya memang praktisi servis panggilan kemana-mana, ya. Nah, ini juga menyebabkan, ini Anda tahu seperti ini, mungkin pasti Anda tahu lah, ya. Ini bagian, ada yang nyebut piringan, tapi kita menyebutnya needle flat, ya, atau plat jarum, ya, sebutnya. Ini sudah, si lubang ini sudah sering kena trouble jarum, sudah sering ketusuk jarum, ya, mungkin karena jarumnya bengkok atau menjahit jahitan yang tebal, ya. Jahitan tebal itu bisa menyebabkan si lubang jarum ini kena. Nah, kenapa dia kena? Karena ketika menjahit tebal itu biasanya ketika si jarum tidak kuat, dia bengkok di dalam itu, di bawah bahan si jarum bengkok menghantam si lubang ini, ya. Ini si lubang ini kebanyakan kehantam jarum, atau misalkan si lubang ini membesar, ya, karena dia cacat, terus kita asah, kita amplas, kita besarkan, lama-lama membesar, ya, tidak sesuai juga, itu mengakibatkan si lubang ini membesar, sudah robek lah katakanlah. Bisa saja sobek ini kan, walaupun dia besi, itu juga mengganggu. Kemudian menjahit yang tidak sesuai dengan ukuran jarum, itu juga menyebabkan jahitan tidak menjahit, tidak menjahit. Contoh bagaimana? Nah, misalkan kita menjahit jeans, ya, tidak sesuai dengan ukuran jarum yang seharusnya kalau mesin jahit buat jeans, misalkan ukurannya pakai 18, nah, kita menggunakan jarumnya yang ini, ya, ukuran 11, nah, itu tidak akan bisa menjahit. Saya sarankan Anda membeli jarum yang seperti ini, ya. Ini harganya juga nggak terlalu mahal, ya, ekonomis lah. Ini saya selalu menggunakan ini. Saya sarankan selalu pakai mesin ini, jarum ini, karena apa? Karena ini ya sudah terbukti, saya bertahun-tahun servis mesin selalu menggunakan mesin ini atau jarum ini. Oke, ini banyak tersedia di mana-mana pun ada, di online pun ada. Jadi Anda bebas tuh kalau merek jarum, cuma saya sarankan ini mereknya. Saya tidak mau menyebutkan, ada saya baca, ya. Nah, oke. Kemudian yang saya bilang tadi, si jarum tidak sesuai dengan peruntukannya, itu menyebabkan jahitan tidak sempurna atau bahkan tidak menjahit, ya. Untuk itu, sebelum Anda bawa ke tukang servis atau ke bengkel perbaikan mesin jahit, Anda periksa hal-hal yang tadi saya sebutkan, ya. Apakah jamnya loncat, ya, apakah jarumnya sudah aus, ya. Jarum aus artinya jarumnya udah tumpul, ya. Tumpul juga bisa mempengaruhi, ya. Apakah tidak bengkok. Kemudian kalau memang semua itu sudah benar, pasang bonai jarumnya tidak salah, tidak terbalik, tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu ke atas, ini sudah ada si bautnya gitu, Anda sudah sempurna, tapi masih loncat juga. Nah, kemungkinan kalau Anda punya mesin portable, ya kemungkinan bagian dalamnya, ya. Nah, kalau bagian dalam memang kalau kebanyakan orang tidak sanggup memperbaikinya karena membutuhkan alat khusus dan membutuhkan ilmu yang khusus, tidak bisa instan gitu belajarnya, tidak bisa. Kalau mesin-mesin seperti ini tidak bisa instan.
karena kan ini ada berkaitan dengan timing, ya, berkaitan dengan perputaran antara jarum dan rotary hook, ya, dan sebagainya. Jadi kalau memang sudah parahnya menyangkut hal-hal yang di dalam mesin ini, ya, yang udah menyangkut hal-hal seperti ini, ya, berkaitan dengan ini, ya, seperti ini, ya, Anda baru bawa ke bengkel boleh saja, ya. Tapi kalau hal yang sepele, tapi Anda harus tahu juga hal yang sepele itu. Yang saya maksud adalah ketika tadi saya sebutkan awal, jarum bengkok kah, ya, taruh ke dalam kah, keluar kah, atau Anda lihat dulu bentuk fisik daripada ini, apakah dia sudah habis, ya, atau masih panjang. Kalau masih panjang tapi masih Anda lihat masih panjang, ini jarum udah oke, pasangnya tidak terbalik, sudah sesuai dengan posisinya, ya. Jarum misalkan jarum ukuran 13, Anda jahit biasa, bukan jahit yang tebal, tapi masih loncat. Nah, itu kemungkinan besar itu bagian dalamnya, ya. Ibaratnya kalau sudah bagian tubuh, ya itu urusan dokter lah, ya. Bagian teknisi lah. Sebab kalau Anda yang menangani, saya juga bukan saya meragukan, tapi saya juga tidak yakin begitu. Kalau Anda baru hari ini belajar, hari ini itu ya tidak yakin juga, karena kalau sudah di dalam sudah sangat rumit gitu, ya. Jadi satu saat nanti setelah si ibunya selesai menjahit, mengizinkan saya untuk bikin tutorial tentang perbaikan mesin ini, kita akan berikan prakteknya, ya. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan Anda menjadi cerdas karena menyaksikan video yang sederhana ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share. Rahmat V, ya, Rahmat V. Oke pemirsa, salam satu jarum.